Universitas Airlangga grows together in synergy with other top Indonesian universities to create a positive academic environment in its campuses. Universitas Airlangga is situated near to the public facilities such as sports centers, shopping centers, hospitals, police stations, and other public places which greatly support the educational process. The main campuses are located near to the city center of Surabaya, the vibrant city that also allows Universitas Airlangga to pay attention on its greenery. It is shown by an extensive concern on public parks and cleanliness. It creates a comfortable and refreshing atmosphere for the students during their studies. Despite living in modern and advanced city, students of Universitas Airlangga always uphold humanistic values and live in harmony in the surrounding communities. The students also make positive contribution to the communities. For its contribution to the world, Universitas Airlangga continues to make efforts and take a more significant role in global civilization's development. These are conducted through collaborative researches, international partnership, teaching session, and various community services. All of these efforts are derived from the spirit and the values from Universitas Airlangga motto, excellence with morality. It acts as the foundation for every element of the academic community in Universitas Airlangga to achieve the just and civilized global society. Halo semuanya, perkenalkan saya Keisha Sarah Sofia Manwaryadi dari jurusan Teknik Biomedis, Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dari kelas pemrosesan citra biomedis dengan dosen pengampu Dr. Sugianto Sulistiono. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait deteksi telur Horen, telur kampung, dan telur Arab menggunakan YOLO version ke-8 dan analisis red, green, blue pada setiap warna telur. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam topik pertama dari video kali ini. Menurut Geraldi dan Lubis dalam jurnalnya, YOLO atau You Only Look Once adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mendeteksi sebuah objek. YOLO ini sendiri menggunakan repurpose classifier atau localizer untuk melakukan deteksi. Dalam cara kerjanya, YOLO menggunakan jaringan saraf tiruan atau GST. Jaringan ini akan membagi citra dalam beberapa wilayah dan memprediksi kotak pembatas dan probabilitas untuk setiap wilayahnya. Seperti Convolutional Neural Network atau CNN, YOLO ini hanya menggunakan lapisan konvolusi dan lapisan pooling. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, YOLO digunakan untuk mendeteksi objek untuk perbedaan telur dari warna-warnanya. Dalam pendeteksian telur, kita akan melihat bagaimana pre-processing dalam pendeteksian telur ini. Dalam hal ini, kita membuat proyek baru dengan nama deteksi telur, seperti yang ada di video, kemudian memberikan label pertama untuk telur Horen, kemudian label kedua untuk telur kampung, dan yang ketiga untuk telur Arab. Selanjutnya kita membuat task baru dengan nama foto telur. Di sini saya memasukkan foto telur yang telah saya foto sebelumnya. Dan setelah foto telur diupload, kita akan menunggu data untuk menguploadnya ke server. Setelah berhasil, kita selanjutnya akan membuka jobnya dan melakukan pelabelan pada setiap telur. Berikut kita ada melakukan labelan untuk telur Arab. Selanjutnya kita melakukan pelabelan untuk telur Horen seperti berikut. Dan hal ini dilakukan untuk setiap foto telur yang telah kita foto sebelumnya.
Setelah kita selesai melakukan pelabelan, selanjutnya kita akan mengekspor task dataset yang tadi telah kita berikan label dengan format YOLO dan kemudian kita akan mengekspornya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana coding yang saya susun untuk pendeteksian telur ini. Perlu kita perhatikan bahwa terdapat dataset seperti ini untuk membantu pengklasifikasian dalam deteksi telur ini. Pertama, kita melakukan install Ultralytics yang digunakan untuk memanggil YOLO, kemudian kita mengimpor Ultralytics-nya, dan selanjutnya kita akan melakukan train atau melakukan pelatihan menggunakan YOLO berdasarkan dataset yang telah kita berikan. Berikut adalah proses pelatihan dari deteksi telur tersebut menggunakan dataset YAML yang memberikan label-label pada telur-telurnya. Setelah selesai, data train akan disimpan pada runs detect train dan hal tersebut perlu kita ganti pada pembagian detect prediction-nya, di mana kita akan melakukan tes sehingga saat kita menjalankan testingnya, kita juga dapat menemukan tempat file barunya yaitu di runs detect predict. Selanjutnya kita akan membuka runs detect predict yang pertama. Terlihat bahwa machine learning yang digunakan telah berhasil untuk mendeteksi telur dengan jumlah 1 pada setiap fotonya. Selanjutnya, kita melakukan train atau melakukan tes pada foto 3 telur dan file ini tersimpan pada runs detect predict kedua. Pada runs detect predict kedua, terlihat bahwa foto 3 telur memiliki beberapa pelabelan yang salah. Selanjutnya, berikut adalah label dan recall yang digunakan pada proses pendeteksian telur ini. Terlihat bahwa YOLO version 8 berhasil melakukan pemanggilan kembali dengan label yang telah ditentukan. Selanjutnya, melalui grafik kita dapat melihat bahwa pendeteksian telur ini berjalan dengan baik, terlihat dengan nilai loss yang semakin rendah dan presisi yang semakin tinggi. Selain itu, jika kita melihat dari matriks evaluasinya menggunakan Mean Average Precision atau MAP, terlihat bahwa nilai yang dihasilkan semakin mendekati 1 atau pelatihan berjalan dengan baik. Berdasarkan confusion matriksnya, terlihat bahwa hampir semua telur telah diprediksi dengan benar, terlihat dari angka 5 dari skala 5 dari confusion matriksnya. Namun, terdapat beberapa telur Arab yang diprediksi sebagai telur kampung. Hal ini dapat terjadi karena warna dari telur kampung dan telur Arab yang hampir sama dan juga dapat dipengaruhi dari cahaya saat kita memfoto dari telur kampung ini sendiri maupun telur Arabnya. Dalam testingnya, terlihat bahwa model telah berhasil untuk mendeteksi satu telur apabila hanya satu telur yang ditampilkan. Namun, saat saya menggunakan 3 telur, terlihat bahwa model sulit untuk memprediksi atau mendeteksi telur-telur dengan tepat. Oleh karena itu, saya juga mencoba untuk menyusun model dengan deteksi 3 telur. Berikut adalah step-step yang saya lakukan atau saya gunakan untuk membangun model dengan deteksi 3 telur. Sama dengan pendeteksian telur sebelumnya, pada pendeteksian 3 telur kita juga mengupload foto deteksi untuk 3 telur. Di sini kita menunggu data untuk diupload pada servernya. Selanjutnya, setelah data berhasil diupload, kita akan membuka dan mulai untuk melakukan pelabelan yang sama seperti sebelumnya. Berikut adalah cara-cara untuk memberikan pelabelan pada setiap telur.
Setelah selesai, selanjutnya kita akan mengekspor pelabelan yang telah kita lakukan. Sama seperti sebelumnya, kita juga akan melakukan install Ultralytics untuk deteksi telur menggunakan YOLO dengan deteksi 3 telur. Berikut adalah pelatihan menggunakan YOLO untuk 3 telur. Selanjutnya, data yang telah dilatih terlihat telah disimpan pada Runs Detect Train 5. Oleh karena itu, kita juga harus mengganti bagian kodenya menjadi Runs Detect Train 5. Setelah itu, kita melakukan testing dan terlihat bahwa testing yang dilakukan disimpan pada Runs Detect Predict keempat. Kemudian kita membuka bagian Runs Detect Predict keempat untuk melihat hasil dari training dan testing yang telah dilakukan. Terlihat bahwa menggunakan 3 telur, kita berhasil mendeteksi setiap telurnya dengan baik telur horen maupun telur Arab dan telur kampung. Selanjutnya, saya melakukan testing untuk foto 1 telur. Dalam foto tes 1 telur, terlihat bahwa terdapat beberapa telur yang memiliki label double atau memiliki label yang salah, namun juga ada beberapa yang memiliki label dengan label yang benar. Berikut adalah label dan recall yang digunakan atau diproses dalam pembentukan modelnya. Terlihat bahwa model telah berhasil untuk mendeteksi dan memberikan label pada setiap telur-telur meskipun ada 3 telur dalam satu foto. Dalam pembentukan modelnya, melalui grafiknya kita dapat melihat bahwa YOLO Version 8 ini telah berhasil memberikan model yang mendeteksi telur dengan baik. Terlihat dari nilai loss yang semakin rendah dan presisi yang semakin tinggi. Dan jika kita melihat dari matriks evaluasinya menggunakan Means Average Precision atau MAP, terlihat bahwa nilainya semakin mendekati 1 atau prediksi atau model ini berjalan dengan baik. Kemudian berdasarkan confusion matriksnya terlihat bahwa semua telur telah diprediksi dengan benar. Terlihat dari angka 5 dari skala 5 dan tidak ada telur yang keluar atau tidak ada telur yang deteksi pada kelas lainnya. Berikut adalah dataset yang saya gunakan dalam pemodelan penggabungan dari 1 telur dan 3 telur. Terdapat beberapa hal yang perlu saya ganti karena saya menggunakan file yang berbeda dengan sebelumnya. Dalam hal ini, saya menggunakan kode yang sama namun menggunakan dataset yang berbeda dan terlihat bahwa pada testing terdapat beberapa error pada saat foto 3 telur, namun pada saat foto 1 telur terlihat bahwa machine learning telah berhasil mendeteksi dengan baik. Berikut adalah label dan recall yang digunakan atau diproses dalam pendeteksian telur ini. Sama seperti sebelumnya, YOLO Version 8 ini membuktikan bahwa modelnya telah berhasil mendeteksi telur dengan baik, terlihat dari nilai precision yang semakin tinggi dan nilai loss yang semakin rendah. Nah, dan apabila kita melihat grafik dari matriks evaluasinya menggunakan Means Average Precision, terlihat bahwa nilainya semakin mendekati 1 atau pelatihan model ini telah berjalan dengan baik. Terbukti dalam pengujiannya bahwa model ini telah berhasil untuk mendeteksi 1 telur. Namun, terjadi beberapa error saat mendeteksi 3 telur. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti pencahayaan yang berbeda saat pengambilan foto. Sehingga hal ini mempengaruhi YOLO Version 8 ini untuk membangun model atau melakukan pendeteksian sehingga menjadi mendeteksi background foto yang ada di foto dan mendekati warna telurnya.
Untuk membangun model dengan deteksi 3 telur, perlu diperhatikan bahwa terdapat dataset yang perlu kita ganti seperti berikut. Selanjutnya, kita akan membahas terkait analisis red, green, blue atau RGB pada setiap warna telur. Berikut adalah cara yang digunakan menggunakan Microsoft Paint untuk mendeteksi atau menganalisis RGB pada setiap warna telur. Dalam Microsoft Paint, kita menggunakan tools untuk mengambil satu titik dalam menganalisis nilai RGB-nya. Nilai RGB yang didapatkan dilakukan pengulangan selama 5 kali dan dilakukan perata-rataan pada setiap nilai yang didapatkan. Berikut adalah cara-cara yang saya gunakan. Dalam analisis RGB atau red, green, dan blue, setiap komponen warna ini akan diwakili oleh satu angka dari 0 sampai 255. Angka-angka ini akan mencerminkan tingkat kecerahan atau intensitas masing-masing warna tersebut. Semakin besar angkanya, semakin terang dan semakin tinggi intensitas warna tersebut. Kombinasi antara intensitas warna merah yang sangat tinggi dengan warna hijau yang moderat dan nilai warna biru yang paling rendah. Hal ini membuktikan bahwa kombinasi ini akan lebih condong ke warna merah. Dan hal ini terbukti bahwa warna telur horen memiliki warna yang lebih ke merah kecoklatan. Dalam pengujiannya, terlihat bahwa model dapat memprediksi 3 telur dengan baik. Namun, saat saya menggunakan pengujian dengan 1 telur, terlihat bahwa model ini sulit untuk mendeteksi telur dengan benar. Oleh karena itu, saya juga mencoba untuk menggabungkan baik dataset dengan 1 telur dan 3 telur. Pada foto telur Arab, terlihat analisis RGB memberikan nilai yang semakin tinggi dibandingkan warna-warna telur sebelumnya. Hal ini akan membuktikan bahwa warna telur Arab ini akan semakin mendekati warna putih atau semakin mendekati warna terang. Dalam hal ini, urutan telur dari nilai RGB yang paling rendah hingga ke paling tinggi adalah telur horen, telur kampung, dan terakhir telur Arab. Berdasarkan conclusion matrix-nya, terlihat bahwa model telah berhasil untuk mendeteksi telur horen, telur kampung, dan telur Arab. Namun